Selamat siang, berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 7. Hari ini tanggal 9 November 2020, kita bersua kembali dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial pertemuan ke-15, dan Pak Guru berharap kalian semua saat ini dalam keadaan sehat, sehingga harapannya bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai selesai dengan baik. Anak-anakku, kita sama-sama bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar kiranya apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain sebagai ilmu yang baik. Anak-anakku, kita berdoa, mulai. Untuk anak-anakku kelas 7, Bapak Ibu Guru mengingatkan kalian semua agar berperilakulah hal yang baik, khususnya kalian menjadi anak yang tahu disiplin, dan disiplin harapannya menjadi karakter kepribadian kalian. Di samping itu juga Pak Guru mengingatkan kepada kalian bahwa situasi sekarang ini belum pulih, belum membaik. COVID-19 mengancam kehidupan masyarakat luas. Untuk itu Pak Guru mengajak kiranya kalian keluar rumah mana saja, jangan lupa menggunakan masker, selalu menjagakan diri kalian, kesehatan yang prima. Materi kita hari ini temanya adalah interaksi sosial, dan kalian nanti bisa cari di buku paket kalian bab 2. Harapan ini kalian tindak lanjuti, karena materi nanti ini tidak semuanya Pak Guru bisa tampil di sini karena waktu kita terbatas dalam video pembelajaran ini, sehingga kalian bisa baca buku paket kalian di bab 2. Tujuan pembelajaran kita kelak nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian nanti mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Kemudian menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Untuk materi IPS kita adalah yang pertama, pengertian interaksi sosial. Bisa juga nanti kalian membuka buku paket kalian untuk menambah wawasan kalian menyangkut definisi ini dan media-media yang lain. Artinya adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Jadi anak-anakku semuanya, kalau berbicara interaksi sosial, bisa saja nanti hubungan itu antara orang per orang, kelompok dengan kelompok manusia, individu dengan kelompok manusia dengan individu manusia. Dan hal ini tentu saja kita sudah pernah melakukannya. Sejak kapan? Sejak manusia itu dilahirkan sudah melakukan interaksi. Apa bentuk interaksi anak kita atau adik kita yang baru lahir? Tentu saja interaksinya antara orang dengan orang. Siapa itu? Misalnya yang intens adalah anak dengan ibu. Dan seterusnya, sampailah kita kepada masa dewasa. Yang kedua yang kita bicarakan, berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Apa imitasi itu? Kalau kita maknai,
adalah meniru orang lain, mencontohkan orang lain. Misalnya di luar sana kalian bisa melihat banyak yang suka meniru pidato orang, sesuara-suaranya, semimik-mimiknya. Begitu juga ada yang suka meniru gerakan orang lain. Ada juga yang suka meniru cara orang lain menyanyi. Itu juga adalah faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Di sini maknanya adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan hati orang lain. Dan yang paling tren bicara faktor sugesti ini adalah dokter dengan pasiennya. Kalian bisa bayangkan saja dan kalian sudah alami termasuk Pak Guru saat ini. Kita dari rumah ke dokter itu rasa sakit kita sudah luar biasa. Begitu dokter nanti menyampaikan kita saran, menyampaikan kita pesan, menyampaikan kita motivasi, akhirnya berubah. Perubahannya adalah pulang kita bisa semangat. Sementara tadinya kita tidak memiliki kemampuan untuk menyemangati hidup. Tetapi setelah kita mendengarkan apa yang dokter sampaikan, belum saja kita minum obat, rasa sakit pada diri kita sudah menghilang. Yang ketiga, faktor identitas. Artinya sama dengan orang lain. Maksudnya faktor identifikasi. Nah, faktor identifikasi ini ada keinginan seseorang untuk sama dengan orang lain. Misalnya dalam perilaku, dalam gerak-gerik, atau dalam menggunakan busana-busana orang lain dengan nama orang lain. Misalnya saja pemain bola dunia atau pemain bola Indonesia yang terkenal, ada baju yang jual di toko dengan nama seperti orang pemain sepak bola itu, lalu kita beli baju itu, kita pakai baju itu, mengikuti gerakannya seperti itu. Seakan-akan kita itu adalah sudah masuk di dalam orang yang kita idolakan itu. Itu faktor identifikasi. Yang keempat, faktor simpati, turut merasakan. Dari faktor simpati ini, misalnya ada keluarga kita yang sedang berduka, biasanya kalau kita hadir di situ, bukan kita tertawa terbahak-bahak, tetapi kita bisa meneteskan air mata, kita turut merasa sedih dan lain sebagainya. Itu bicara faktor simpati. Yang ketiga, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Jadi pada saat yang satu bicara, yang satu merespon. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku. Komunikasi ini tentu saja bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa langsung tatap wajah, bisa juga menggunakan media sosial seperti HP, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Jadi dari tindakan sosial ini sudah pasti ada tujuannya. Dalam komunikasi tadi, apakah tujuannya untuk rekreasi? Apakah tujuannya untuk belajar bersama? Apakah tujuannya untuk makan bareng dan lain sebagainya? Itu adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang terakhir kita bicarakan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yang disebut dengan istilah asosiatif. Maknanya adalah sekelompok orang yang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan.
yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Maknanya usaha untuk meredakan suatu pertentangan. Jadi di dalam akomodasi ini juga ada usaha untuk memenangkan diri, memenangkan kelompok, memenangkan argumennya dari kelompok maupun individu itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah asimilasi, sikap dalam menghadapi perbedaan. Apa misalnya? Salah satu contohnya adalah toleransi. Jadi harapannya anak-anakku semua jadilah generasi penerus bangsa yang toleran. Jangan menjadi generasi penerus bangsa yang intoleran. Apa intoleran itu? Orang yang tidak mau menghargai orang lain dalam kehidupannya. Dan yang kedua yang kita bicarakan adalah disosiatif, mengarah kepada konflik. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita, bicara melakukan kegiatan yang arah kepada satu pandangan, tentu saja kalian sudah alami. Kemudian berbicara masalah konflik. Konflik itu kita pun juga sudah pernah mengalami konflik. Apakah itu konflik adik dengan kakak, kakak dengan adik, anak dengan bapak, mama dengan anak, dan lain sebagainya. Itu di keluarga. Itu konflik internal keluarga namanya. Kemudian di luar sana juga kita sudah melihat di kota Mataram ini ada yang berdemo, ada yang unjuk rasa. Kita juga nonton di televisi juga demikian. Jadi kalau berbicara disosiatif ini itu bicara konflik. Bagaimana? Yang pertama adalah kompetisi. Artinya persaingan. Jadi kalau hal seperti ini kalian bisa lihat pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola itu tentu saja setiap klub itu menginginkan kemenangan. Namun di sela-sela itu, perjuangan itu oleh para pemain, bisa saja pendukung itu melakukan kegiatan brutal, perkelahian, lempar wasit, lempar barang-barang yang tidak baik ke lapangan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kontravensi, sikap mental yang tersembunyi. Jadi di dalam masyarakat tentu saja kalian melihat teman kalian orang lain yang tertutup hidupnya. Dia suka mengisolasikan diri, komunikasinya terbatas, pergaulannya terbatas. Barangkali ini salah satu contoh dari kontravensi. Apakah ini baik? Tentu tidak baik. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Bicara pertentangan atau konflik, ya tadi di atas sudah Pak Guru buat contoh tadi. Ada demonstrasi, ada unjuk rasa. Nah tentu saja bagaimana mereka melakukan itu semua? Karena ada perasaan mereka, penilaian mereka yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka, atau kelompok yang dimaksud. Nah, anak-anakku semuanya, materi kita dalam pembelajaran kali ini kita akhiri, dan pesan Pak Guru, kalian bisa menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dan kalian kerjakan tugas yang Pak Guru kirim nanti melalui Google Classroom, dan Pak Guru ucapkan selamat mengerjakan tugas, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Salam sehat.